Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas Keamanan Sistem Informasi A akan mensimulasikan sebuah serangan website dengan melakukan penetration testing pada sebuah lab virtual. Sebelumnya, perkenalkan saya Andisa Trihapsari dengan NPM 22150610025. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nur Hafifi dengan NPM 22150610009. Baiklah, di sini kita langsung saja melakukan proses instalasi dari Docker-nya. Tahap pertama yaitu kita harus melakukan proses instalasi dari Docker desktop ya. Ketika kita sudah melakukan proses instalasi dari Docker ya, kita melakukan instalasi dari virtual lab-nya yaitu yang Devi WA-nya. Nah, ketika kita sudah sukses melakukan proses instalasi, langsung saja kita start dari virtual lab-nya. Di sini setelah kita sudah melakukan instalasi Docker desktopnya, kemudian kita juga sudah melakukan proses instalasi dari DPWA-nya. Di sini kita langsung saja mengakses DPWA-nya dengan cara buka browser masing-masing, kemudian type localhost 24280. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasinya ulang. Nah, berikut adalah alamat domainnya. Kemudian kita akan ditampilkan halaman login untuk masuk ke virtual lab dari si DPWA ini. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan username serta password. Di sini password dan username-nya masih yang default atau yang setelan awal. Di sini username-nya kita menggunakan admin dan password-nya tetap password. Nah, kalau kita sudah memasukkan informasi dari username serta password ya, langsung saja pencet button login. Nah, di sini kita akan ditampilkan informasi mengenai virtual lab-nya. Jadi di sini saya akan melakukan proses simulasi, proses penetration testing menggunakan SQL injection. SQL injection seperti namanya, yaitu di sini kita menggunakan SQL atau Structured Query Language, yang dimana SQL ini berfungsi atau digunakan untuk mengakses informasi dari sebuah database. Nah, sebelum kita langsung masuk ke SQL injection ya, di sini saya akan menjelaskan, jadi pada DPWA itu terdapat 3 tingkatan security, yaitu ada low, medium, dan juga high. Sesuai dengan namanya, low adalah tingkat yang rendah, dan medium menengah, dan high itu yang tinggi. Nah, seperti sebutannya, jadi untuk tingkat yang paling rendah itu dia lebih mudah untuk diserang, dan juga yang untuk tingkat yang tinggi itu dia lumayan tricky atau susah untuk diserang. Di sini saya akan melakukan simulasi yang low terlebih dahulu. Di sini kita akan mengubah tingkat security-nya menjadi tingkat yang low. Oke, seperti yang tadi saya jelaskan, SQL injection, SQL kan bahasa pemrograman untuk mengakses sebuah informasi dari database. Nah, jadi seperti yang kita tahu, kalau kita ingin melakukan login pada suatu website atau lain-lainnya itu kita membutuhkan seperti username dan juga password-nya. Nah, jadi struktur dasar dari sebuah website itu pasti ada database-nya. Nah, di sebuah database itu dia tuh mengandung informasi seperti yang tadi username dan juga password yang kita butuhkan untuk melakukan login terhadap websitenya. Nah, jadi di sini kita melakukan seperti modifikasi bahasa SQL atau Structured Query Language untuk mengakses informasi dari database yang ingin kita hack. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah satu union select. Union itu seperti perintah gabungan pada SQL yang dimana saya akan mengakses atau meminta atau mengambil informasi dari dari kolom kolom user dan juga password pada table users. Nah, di sini ketika kita sudah menginputkan SQL-nya atau query-nya untuk mengakses informasi dari suatu database, langsung saja di sini kita melakukan submit atau di enter. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat, di sini terdapat first name dan juga surname. Nah, surname ini dia maksudnya adalah password. Nah, ini bisa kalian lihat di sini passwordnya dia masih di enkripsi. Nah, di sini kita akan melakukan dekripsi dari passwordnya supaya kita tahu passwordnya itu apa. Nah, kenapa ini hanya menampilkan ID-nya satu? Karena tadi di query-nya kita hanya menampilkan ID-nya yang satu. Jadi ini maksudnya dia memanggil semua ID satu dan informasi dari si username dan juga passwordnya pada table si users tadi.
Oke, di sini coba kita nyoba dekripsi si passwordnya dulu ya. Nah, di sini tadi kan kita sudah ditampilkan informasi mengenai surname-nya atau passwordnya. Oke, nah di sini langsung aja kita copy, misalnya yang admin yang atas. Admin yang atas tuh harusnya ini, harusnya informasinya mengenai yang tadi kita masukkan di awal, yaitu admin dan juga passwordnya tetap password. Coba kita coba right access. Nah, ini bisa kalian lihat di sini passwordnya itu password sesuai dengan yang tadi kita inputkan untuk masuk ke virtual lab ya. Coba gini kita nyoba yang Gordon DB, passwordnya apa? Nah, di sini untuk yang username-nya, first name-nya Garden DB tadi, dia passwordnya adalah ABC123. Jadi seperti itu cara bagaimana uh, penetration testing menggunakan SQL injection dengan tingkat keamanan yang low. Di sini saya akan lanjut mengsimulasikan untuk tingkat keamanan yang medium. Kita balik lagi ke menu yang security ini dan diubah tingkatnya menjadi medium. Submit. Nah, ketika sudah diubah tingkatnya menjadi medium, kita balik lagi ke SQL injection. Nah, ini tampilannya berbeda dengan tampilan sebelumnya. Sebelumnya kita harus menginputkan query-nya. Di sini kita hanya bisa memilih user ID-nya. Kayak terdapat menu drop down, ada pilihan user ID 1, 2, 3, dan 4, dan juga 5. Nah, di sini kalau misalnya kita melakukan pilihannya, di sini akan diberitahu hanya first name dan juga surname doang. Nah, di sini karena kita tidak memiliki opsi untuk memasukkan query-nya, kita melakukan manipulasi di bagian inspect elemen dari si websitenya. Nah, jadi kan kita mau memanipulasi informasi yang ada di dalam sini kan, user ID-nya ini. Jadi kita cari dulu dia berada di elemen yang mana. Nah, Nah, ini dia ada di bagian sini. Nah, ini terdapat pilihan option. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya kita ingin memanipulasi option value yang di 2. Nah, tadi query-nya kita, aduh, salah. Kalau sudah, kita pilih di sini. Tadi kan yang 2 itu dia hanya menampilkan first name garden dan surname-nya 2 ini, Kak. Nah, coba setelah kita melakukan manipulasi dari struktur HTML-nya, dia akan menampilkan informasi seperti apa. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat, dia menampilkan informasi yang kita inginkan, yaitu username dan juga passwordnya. Oke, baik begitu adalah cara bagaimana kita untuk melakukan penetration testing menggunakan SQL injection dengan tingkat keamanan yang medium. Baik, yang terakhir di sini saya akan melakukan simulasi penyerangan dengan tingkat keamanan yang high atau tinggi. Nah, ini kita ubah, jangan lupa tingkat keamanannya, dan kita melakukan yang SQL injection. Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat, di sini saya sebelumnya menampilkan informasi yang ID-nya 1. Nah, ini misalnya kita ingin menampilkan informasi yang ID-nya 2, kita tetap menggunakan query yang sebelumnya, yaitu dengan union, select user, dan juga password dari table si users. Oke. Misalnya kita di sini ingin menampilkan yang ID-nya 2. Nah, Nah, ini seperti yang bisa kalian lihat, di sini berubah informasinya. Tadinya 2 ini apa. Sekian dari saya mengenai penetration testing menggunakan SQL injection tingkat low, medium, dan high. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai cross-site scripting. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi menggunakan serangan cross-site scripting atau XSS. Nah, untuk menggunakan XSS, kita harus memahami HTML dasar karena jenis serangan ini berhubungan dengan struktur HTML dasar. Di sini kita akan menggunakan jenis serangan yang XSS reflective.
Nah, serangan cross-site scripting merupakan jenis serangan yang dilakukan pada fitur input di sebuah web aplikasi. Contohnya seperti input command atau input login form. Nah, jika hasil inputan tersebut akan ditampilkan di halaman tersebut, kita bisa memanipulasi inputan tersebut dengan memasukkan inputan menggunakan tag HTML. Itulah yang disebut cross-site scripting. Nah, pertama-tama ini kita mau melakukan tes di security level yang low. Lalu kita submit. Selanjutnya kita kembali ke halaman yang XSS reflected. Nah, seperti yang ada pada halaman XSS reflected ini, kita diminta untuk menginputkan data. Nah, kita bisa coba input dengan nama kita. Soalnya di sini saya masukkan Anissa. Nah, ketika kita submit, maka akan muncul output Hello Anissa seperti ini. Kemudian kita akan coba dengan input menggunakan tag HTML seperti H1 Anissa /H1. Lalu kita submit dan yang terjadi adalah output akan menampilkan Hello Anissa dengan data yang kita input menjadi font besar karena kita menggunakan tag HTML H1 yang biasa digunakan untuk menampilkan font besar atau header. Nah, dan jika kita inspect sini, output yang ditampilkan merupakan tag HTML yang kita input tadi. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini dia tag HTML yang tadi kita input. Nah, mengapa cross-site scripting ini menjadi berbahaya? Karena kita bisa mengambil informasi sensitif dari sebuah website. Di sini kita coba berbagai inputan menggunakan tag HTML yang lain. Contohnya, kita akan input tag HTML script dan memasukkan fungsi alert disertakan dengan teks pesannya. Di sini kita input ini script alert you hack by me. Lalu kita submit. Di sini kita bisa melihat hasil yang ditampilkan berupa pop-up dengan teks pesan yang kita input tadi, you hack by me. Kemudian ini kita oke. Nah, jika teks script ini berhasil ditampilkan di output, maka kita akan mencoba untuk mengambil informasi sensitif dari sebuah website ini. Kita akan memasukkan em, ini yang tadi script alert you hack by me, cuma you hack by me ini kita ganti. Kita ganti jadi dokumen dot cookie. Oke, ini untuk mengambil dokumen cookie-nya. Yang salah. Ya, tadi ada typo. Dokumen dot cookie. Nah, oke, di sini kita dapat mendapatkan informasi SSID dari cookie dan juga tingkat security dari website yang kita serang menggunakan cross-site scripting. Nah, jika kita lihat pada menu view source, di sini, kita bisa melihat struktur codingan HTML yang akan menampilkan hasil inputan kita. Oke, selanjutnya kita akan ke tingkat security yang medium. Di sini kita ubah, lalu menjadi medium, lalu kita submit. Udah kembali ke XSS reflected-nya. Nah, jika kita coba input seperti tadi, yang you hack by me, kita submit. Nah, maka yang tampil yaitu alert you have by me, you hack by me-nya. Dan tidak muncul pop-up seperti yang di level security low tadi. Nah, kita bisa melihat di view source bagaimana struktur codingan HTML-nya. Kita munculkan, lalu di sini kita dapat melihat bahwa pada codingannya sudah ada validasi di sini untuk inputannya agar tidak ada text script karena text script akan di replace string dengan input script dengan string kosong
dan yang akan ditampilkan hanya isi dari inputan selain teks scriptnya gitu. Jadi tidak bisa dia. Nah, lalu bagaimana cara kita memanipulasinya? Kita bisa memanfaatkan error handling dari interpreternya, karena browser merupakan interpreter dari HTML. Nah, browser biasanya akan membaca penggunaan uppercase sebagai error dan akan diterjemahkan sebagai lowercase semuanya karena HTML menggunakan lowercase. Nah, untuk memanipulasinya kita bisa menggunakan yang tadi ini script alert you hack by me, namun di scriptnya ini kita mainkan untuk lower dan uppercase-nya. Nih, kita ganti jadi R besar, lalu di yang satu sisi satunya juga nih, kan S-nya kita besarkan. Lalu kita submit. Nah, serangan cross-site scripting di level medium berhasil. Jika kita melihat di inspect elemen, ini kita oke dulu, kita inspect dulu. Oke. Salah ya di sini. Nah, di sini kita bisa melihat teks script yang kita manipulasi tadi dapat terbaca dan tidak terreplace. Jadi tetap ada. Oke, kalau sudah kita langsung saja ke security level yang hard. High ding, bukan hard. High. Lalu kita submit. Lalu kembali ke XSS Reflected. Nah, sini kita akan melihat bagian view source pada serangan cross-site scripting-nya di menu XSS Reflected di bawah sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat validasi sini ya, terdapat validasi untuk mereplace input script dengan kondisi lower dan uppercase yang dimanipulasi. Jadi kita tidak bisa menggunakan cara yang di medium level tadi. Nah, jadi di sini kita akan mencoba cara lain dengan mencoba tag untuk menampilkan gambar dengan image src sama dengan X, di mana src sama dengan X ini merupakan direktori untuk memanggil gambarnya. Karena kita tidak bisa memiliki source atau direktori gambar yang akan ditampilkan, maka kita masukkan input apa saja hanya untuk mencoba apakah tag HTML image ini berhasil diinput atau tidak. Di sini kita submit. Nah, di sini muncul image namun broken karena source yang diinput tidak ada atau gambar yang kita input tidak ada. Namun di sini bisa kita dapatkan bahwa tag image ini berhasil dieksekusi. Nah, jadi di sini kita bisa memanipulasi kondisi load image error dengan menambahkan elemen on error. Jadi inputannya itu sini ya. Kita ini kita berikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita tambahkan on error sama dengan petik alert you have been hacked. Oke. Kemudian kita submit. Nah, sini kita sudah berhasil karena untuk image src X on error tadi itu artinya jika load image-nya error, kita bisa menambahkan aksi yang akan dieksekusi. Dan aksi yang akan dieksekusi merupakan isi dari text script yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk mengambil SSID cookie-nya dengan mengubah aksi yang akan dieksekusi menggunakan tag yang tadi. Namun, ya bin hack-nya kita ganti jadi dokumen.cookie. Tadi ya.
Nah, ini isinya kita ganti jadi dokumen.cookie. Oke, kalau sudah kita submit. Nah, di sini kita mendapatkan informasi SSID cookie dan juga tingkat security high-nya. Oke, maka sekian untuk simulasi serangan website di bagian XSS Reflected. Dari serangan yang dilakukan sebelumnya, yaitu SQL injection dan juga cross-site scripting, hal tersebut dia mengancam prinsip-prinsip yang ada pada keamanan sistem informasi. Yaitu yang pertama ada prinsip kerahasiaan, yang dimana prinsip ini menjaga agar data penting seperti informasi pribadi atau kata sandi hanya bisa diakses oleh orang yang berhak. Nah, jika SQL injection itu terjadi, penyerang itu bisa mencuri data sensitif dari database-nya. Nah, sedangkan serangan cross-site scripting juga berbahaya karena penyerang bisa mencuri data pengguna seperti cookie yang mana bisa digunakan untuk masuk sebagai pengguna tersebut. Nah, solusinya yaitu untuk menjaga kerahasiaan dengan memvalidasi semua input pengguna, menggunakan query yang aman seperti prepared statements, dan menerapkan pengaturan keamanan pada situs web seperti Content Security Policy atau CSP. Kemudian prinsip lainnya yaitu ada prinsip integritas. Di mana pada prinsip integritas memastikan data tetap benar dan tidak berubah tanpa izin. Sedangkan dengan SQL injection, penyerang bisa mengubah atau menghapus data, misalnya mengubah saldo akun atau bahkan menghancurkan isi dari database-nya. Sedangkan dengan cross-site scripting bisa mengubah tampilan situs atau menampilkan formulir palsu, yaitu untuk mencuri informasi penggunanya. Nah, untuk mencegah hal tersebut, data dari pengguna harus selalu divalidasi dan ditampilkan data di situs harus diolah agar tidak menjalankan skrip yang berbahaya. Nah, kemudian untuk prinsip yang lainnya yaitu adalah prinsip availability atau ketersediaan. Nah, prinsip ini memastikan sistem atau layanan tetap bisa digunakan kapan saja oleh pengguna yang sah. SQL injection bisa digunakan untuk menghentikan layanan dengan merusak database. Sementara eh, XSS ini bisa membuat situs tidak berfungsi dengan baik dengan menjalankan skrip berbahaya. Nah, untuk menghindari ini, penting untuk membatasi akses pengguna ke database, memantau aktivitas yang mencurigakan dengan alat deteksi, dan menggunakan firewall aplikasi web untuk mencegah serangan. Dengan langkah-langkah ini, data dan sistem akan tetap aman dari serangan yang membahayakan kerahasiaan, integritas, dan juga ketersediaannya. Nah, oke, saya rasa cukup untuk simulasi serangan website dengan melakukan penetration testing pada sebuah virtual lab. Kami berdua mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.